Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnima Yulita, NIM 1830105005 dari jurusan Tadris Matematika. Pada video kali ini, saya akan melakukan presentasi seminar proposal, yang mana pada proposal saya ini ya dibimbing oleh Ibu Ika Metiza Maris, MSI, dan pada seminar proposal saya ini yang menjadi pengujinya yaitu Ibu Kurnia Rahmi, SPD MSc. Judul dari proposal saya yaitu penerapan blended learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada masa pandemi di kelas 7 di SMP 2 Kota Solo. Pada bab pertama, saya akan membahas yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang, yang mana pada latar belakang saya yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik disebabkan oleh guru mata pelajaran hanya terfokus pada target materi yang harus dicapai peserta didik pada saat proses pembelajaran, sehingga guru tidak memperhatikan apakah peserta didik tersebut mampu untuk berpikir kritis atau tidak. Guru mata pelajaran hanya memberikan soal-soal yang terdapat di dalam buku paket saja, sehingga peserta didik hanya terbiasa dengan soal-soal yang biasa dan tidak menantang peserta didik untuk berpikir kritis. Hasil belajar peserta didik rendah dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal meliputi yang pertama cara belajar, kecerdasan, kesehatan, dan kemampuan berpikir kritis. Untuk faktor eksternal yang meliputi yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bermain peserta didik. Hasil dari analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik itu rendah disebabkan karena yang pertama, proses pembelajaran guru menjadi pusat informasi dari pembelajaran yang berlangsung, sedangkan peserta didik hanya dijadikan sebagai sasaran penerima informasi. Yang kedua, masih rendahnya keinginan peserta didik untuk belajar sendiri. Yang ketiga, pembelajaran di kelas daring belum kreatif sehingga membuat peserta didik menjadi kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, masih rendahnya keinginan peserta didik untuk memanfaatkan aplikasi yang lebih canggih. Yang kelima yaitu peserta didik tidak mengulang-ulang kembali materi yang diberikan guru selama belajar daring. Berdasarkan uraian di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan blended learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada masa pandemi di kelas 7 di SMP 2 Kota Solo. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah. Yang kedua yaitu proses pembelajaran guru ini menjadi pusat informasi dari pembelajaran yang berlangsung, sedangkan peserta didik hanya dijadikan sebagai sasaran penerima informasi. Yang ketiga yaitu masih rendahnya keinginan untuk belajar sendiri. Yang keempat, pembelajaran di kelas daring belum kreatif sehingga membuat peserta didik menjadi kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Yang kelima yaitu masih rendahnya keinginan peserta didik untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lebih canggih. Yang keenam, peserta didik tidak mengulang-ulang kembali materi yang diberikan guru pada pembelajaran daring. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian, yang mana penelitian ini terfokus pada rendahnya keinginan
peserta didik untuk memanfaatkan aplikasi yang lebih canggih dalam kemampuan berpikir kritis. Maka peneliti menerapkan blended learning pada kelas 7 di SMP 2 Kota Solo. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu masih rendahnya keinginan peserta didik untuk memanfaatkan aplikasi yang lebih canggih dalam kemampuan berpikir kritis, maka peneliti menerapkan blended learning pada kelas 7 di SMP 2 Kota Solo. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan kemampuan berpikir kritis matematika peserta didik dengan menerapkan metode pembelajaran blended learning itu lebih baik dari kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik dengan menerapkan pembelajaran konvensional pada kelas 7 di SMP 2 Kota Solo. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaatnya bagi guru, yang mana nantinya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik ini, guru bisa melakukan atau menggunakan model pembelajaran blended learning blended learning sehingga peserta didik ini tidak bosan dan akan meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Yang kedua yaitu manfaat bagi peserta didik, yang mana manfaatnya dapat menimbulkan kesadaran bagi peserta didik tersebut bahwa banyak aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu manfaat bagi sekolah. Bagi sekolah tersebut manfaatnya yaitu dapat meningkatkan cara berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran matematika dengan metode blended learning di masa pandemi. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu definisi blended learning. Blended learning ini adalah sebuah model pembelajaran yang menggabungkan tatap muka dengan online menjadi media yang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Blended learning ini merupakan pola pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan pembelajaran konvensional atau tatap muka dan online. Kedua yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah cara seseorang untuk bisa membandingkan dua atau lebih informasi yang didapat sehingga mereka bisa membedakan mana informasi yang lebih baik dan benar untuk dijadikan sebuah kesimpulan dari informasi yang mereka dapat. Selanjutnya yaitu bab 2. Pada bab 2 ini saya akan membahas yang pertama landasan teori. Landasan teori ini juga terbagi 3. Bagi 4. Yang pertama yaitu saya akan membahas blended learning. Pada blended learning ini saya juga akan membahas yaitu pengertian dari blended learning, implementasi blended learning, kunci untuk melaksanakan proses pembelajaran blended learning, tujuan dari blended learning, lalu ciri-ciri dari blended learning, karakteristik dari blended learning, kelebihan dari blended learning, kelemahan dari blended learning, langkah-langkah pembelajaran blended learning dan tahap-tahap pembelajaran blended learning di dalam kelas. Yang kedua yaitu saya akan membahas materi kemampuan berpikir kritis. Pada kemampuan berpikir kritis ini saya juga akan melampirkan yang pertama yaitu pengertian, indikator kemampuan berpikir kritis, perilaku yang sistematis dalam kemampuan berpikir kritis, langkah-langkah untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis, dan rubrik penilaian kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu
Google Classroom. Google Classroom ini saya juga akan membahas pengertian Google Classroom, cara menggunakan Google Classroom, kelebihan Google Classroom, dan kelemahan dari Google Classroom. Yang keempat yaitu hubungan blended learning dengan kemampuan berpikir kritis. Hubungannya yaitu blended learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, dapat dilihat dari hasil rata-rata tes peserta didik pada kelas eksperimen dan pada penerapan blended learning. Peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal sesuai dengan indikator-indikator kemampuan berpikir kritis. Yang B-nya yaitu penelitian yang relevan. Selanjutnya, kerangka berpikir dan hipotesis. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3. Pada bab 3 ini, yang pertama yang akan saya bahas yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel data dan data penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas jenis penelitian. Pada penelitian saya ini berjenis yaitu eksperimen semu, karena pada kenyataannya pada penelitian ini peneliti kesulitan dalam menentukan kelas kontrol yang mana kelas tersebut harus dikontrol dengan ketat. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian akan dilaksanakan pada kelas 7 di SMP 2 Kota Solo. Waktunya pada semester ganjil tahun 2022-2023. Untuk populasi penelitian, yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan dari peserta didik kelas 7 di SMP 2 Kota Solo yang terdiri dari 5 kelas. Selanjutnya yaitu sampel penelitian. Pada pengambilan sampel, pada penelitian ini dilakukan secara acak dengan melakukan loading atau pencabutan load. Langkah-langkahnya untuk pengambilan sampel yang pertama yaitu pengumpulan hasil ujian peserta didik kelas 7 di SMP 2 Kota Solo. Yang kedua, uji normalitas hasil ujian harian kelas 7 hasil ujian harian peserta didik kelas 7 SMP 2 Kota Solo. Yang ketiga, melakukan uji homogenitas variasi dengan uji Butler untuk mengetahui apakah populasi tersebut homogen atau tidak. Selanjutnya, variabel dan data penelitian. Yang pertama yaitu variabel data. Variabel data ini terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas, yang mana variabel bebasnya yaitu model blended learning kelas 7 di SMP 2 Kota Solo. Variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 7 di SMP 2 Kota Solo. Selanjutnya data penelitian. Data penelitian ini ada dua pula. Yang pertama yaitu data primer. Data primernya adalah kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 7 di SMP 2 Kota Solo. Yang kedua data sekunder. Data peserta didik yang menjadi subjek. Selanjutnya, subjek penelitian. Yang menjadi subjek pada penelitian ini yaitu guru dan peserta didik kelas 7. Karena peserta didik kelas 7 memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, namun mereka belum kembangkan dengan baik. Selanjutnya, yaitu instrumen penelitian. Yang pertama yaitu menyusun tes. Tujuannya untuk mendapatkan hasil kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, validasi tes, yang mana validasi ini akan dilakukan pada 2 orang dosen dan 1 guru
matematika. Yang ketiga, uji coba tes. Tujuannya untuk menentukan apakah tes yang telah disusun memenuhi kriteria soal yang baik atau tidak. Yang keempat yaitu analisis butiran soal. Bertujuan untuk mengetahui apakah soal tersebut sudah termasuk soal yang baik, kurang baik, atau tidak baik. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu melakukan validasi empiris. Validasi yang ditentukan oleh kriteria baik oleh kriteria yaitu kriteria internal dan kriteria eksternal. Yang kedua, reliabilitas tes, kekonsistenan instrumen bila diberikan pada subjek yang berbeda. Yang ketiga, daya pembeda. Yang keempat, tingkat kesukaran. Yang kelima yaitu klasifikasi soal. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu menuju ke tempat penelitian, yaitu ke SMP 2 Kota Solo. Yang kedua, mengajukan surat penelitian. Yang ketiga, konsul dengan guru mata pelajaran di sekolah. Yang keempat, menentukan sampel untuk penelitian. Yang kelima, menentukan jadwal penelitian. Yang keenam yaitu membuat RPP. Yang ketujuh, mempersiapkan sumber-sumber belajar, alat-alat yang digunakan yang mendukung pada saat penelitian. Yang ke-8 yaitu merancang instrumen penelitian. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksana ini diperlakukan yaitu perlakuan yang diberikan pada kelas sampel berbeda dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan metode khusus yaitu metode blended learning, sedangkan kelas kontrol diberikan perlakuan secara konvensional atau secara manual atau seperti pembelajaran tatap muka biasa. Yang ketiga yaitu tahap penyelesaian. Pada tahap penyelesaian ini diberikan tes akhir pada kelas kontrol dan eksperimen, kemudian hasil tes diolah dan dianalisis untuk menentukan apakah kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan blended learning tersebut lebih baik daripada kemampuan berpikir kritis dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Lillieford. Yang kedua, uji homogenitas yaitu untuk menentukan apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Yang ketiga yaitu uji hipotesis, yang mana tes kemampuan berpikir kritis diberikan kepada kedua kelas sampel untuk melihat perbandingan kemampuan berpikir kritis peserta didik tersebut dengan hipotesis yang pertama yaitu H0. H0 adalah yang menjadi H0-nya di sini yaitu kemampuan berpikir kritis dengan metode blended learning sama dengan kemampuan berpikir kritis dengan metode konvensional. Yang kedua yaitu H1, yang mana kemampuan berpikir kritis dengan metode blended learning lebih baik dari kemampuan berpikir kritis dengan metode konvensional. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari presentasi seminar saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.